Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Nah, sekarang balik lagi sama gua Mita dan teman gua. Andri Novianto. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, gua mau tanya kabar lu Bang. Gimana nih? Sehat kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Eh, Sekarang lu tahu nggak kita di sini mau ngobrolin apa? Ah, apa tuh? Kurang tahu gua. Oke, kalau Bingung gua gitu nih. gua kasih tahu. Nih, jadi kita sekarang tuh mau ngobrolin tentang menanam untuk membangun negeri. Nah, menurut lu gimana nih? Menurut lu gimana? Apa yang lu pikirin ketika lu dengar menanam untuk membangun negeri? Wah, bagus tuh, bagus. Temanya sangat bagus sekali ya. Ya, kalau menurut saya memang bagus. Kita tuh di era sekarang ya, harus wajib banget untuk menanam. Karena lapisan ozon juga udah mulai menipis dan global warming itu semakin meningkat. Itu. Makanya dengan adanya kita menanam untuk membangun negeri, itu buat membackup dari pencemaran-pencemaran yang ada di negeri ini loh. Terutama yang kayak penambangan, terus pokoknya polusi. Nah, dari tanaman itu sendiri kan menyerap karbon dioksida dan diolah lagi menjadi oksigen. Dan kalau misalkan polusi meningkat, karbon dioksida meningkat. Tetapi pohonan itu pada habis, ditebangin buat segala macam, hutan ditebangin, dan itu berdampak pada lapisan ozon itu. Jadi di negara ini panas, gersang, terus polusi, itu berdampaknya. Makanya menanam itu kita penting buat membangun negeri ini gitu loh. Bener banget, Bang. Setuju, gua setuju. Makanya nih, di Indonesia ini diadain setiap tanggal 28 November itu kita memperingati Hari Menanam Nasional. Nah, Ya, betul. Bagus mhm, itu. bagus. Ini merupakan langkah pemerintah ya untuk Ya, apa ya, apa ya, ya menghijaukan kembali gitu. Nah terus, apa ya, sekarang kan ini udah dampaknya udah kerasa banget nih sama kita, apalagi di Jakarta, iklimnya tuh udah mulai terasa banget gitu perubahan iklimnya. Nah, kalau menurut lu sendiri, cara biar kita mau dan bergerak supaya kita menanam tuh gimana sih? cara supaya menanam ya, Mhm, niatkan dalam hati supaya kita tuh ada itikat baik untuk membangun negeri dengan cara menanam itu. Terus cara yang kedua, kurangi kayak misalkan pemakaian yang dari kertas. Kan kertas terbuat dari kayu ya. Kayu itu bener banget. ditebang, nah kan pohon puluhan tahun cuma dibikin dapat beberapa lembar kertas atau beberapa rim kertas, dan itu kalau misalkan kita nggak hemat-hemat, itu bisa habis seketika tanpa mikir kita nungguin pohon itu udah berapa tahun gitu loh. Itu kedua. Yang ketiga, gunakan transportasi umum. Dengan menggunakan transportasi umum, kita mengurangi polusi udara itu dan menyebabkan polusi udara meningkat. Kita menanam pohon, udara segar itu semakin banyak. Jadi istilahnya kita nggak menghirup karbon dioksida pas siang hari atau pas sore hari gitu loh. Jadi lebih baik begitu. Gunakan transportasi umum.
Dari situ saran saya, ada 3 saran saya. Iya iya. Wah, mantep banget nih, Bang Andri. Oke. Nah, lihat di kondisi pandemi sekarang nih ya, Bang, ya, kan orang-orang tuh jadi, apa ya, sekarang tuh kayak, memilih untuk banyak yang beralih hobinya tuh kayak nanam bunga-bunga, pohon-pohon tuh menurut gue itu juga termasuk hal kecil yang bisa jadi penghijauan ya kan? Nah, iya Setuju nggak, Bang? betul. Mulai langkah kecil kita kayak misalnya kita di rumah nih sekarang nih, ya itu kita nanam bunga, terus nanam apa pokoknya yang istilahnya menanam kecil-kecilan, bunga atau apalah yang di perkarangan rumah itu juga termasuk penghijauan. Karena itu udah termasuk langkah penghijauan kecil untuk membangun negeri ini dengan cara menanam di sekitar kita nih. Wah, sekitar kita gersang, marilah kita tanam. Itu udah langkah baik, gitu loh. Iya, bener banget ya. Jadi efek dari pandemi ini nggak semuanya tuh kayak masih ada lah efek Iya, baiknya gitu loh. betul. Jadi kita juga lebih sering merhatiin lingkungan kan, terus juga apa ya, jadi hitung-hitung menghijaukan lingkungan sekitar lah ya, gampang kalau misalkan untuk menghijaukan semua negeri ini ya, tapi kan itu itikat baiknya sudah ada. Jadi semoga Nah, nanti akan apa, keinginan untuk menanamnya tuh lebih lagi dari menanam bunga jadi menanam pohon yang itu manfaatnya buat kita lebih semua. besar. Mhm, Sebenarnya dari bunga juga sudah baik sih. Cuma kalau mhm. mau lebih ditingkatkan, mungkin misalkan ada suatu misalkan di perkarangan rumah. Nah, di perkarangan rumah udah bagus nih. Nah, nanti di perkarangan RT, "Ini mana nih lahan yang kosong, mari kita tanam bareng-bareng." Kita ajak ketua RT-nya, gini gini gini, kita adain perkumpulan buat, "Ayo kita nanam ini di sini, yang bagus tanaman apa?" Gitu. Supaya lingkungan sekitar RT, RW itu lebih baik lagi. Entar dari RT ke RW, ke kelurahan, kecamatan. Nah, nanti ya kalau misalkan dengan kita mengajak pelan-pelan kepada masyarakat, terutama yang apa ya, pemimpin-pemimpin masyarakat dulu lah, kayak misalkan ketua RT, ketua RW, nah itu dulu. Kita ajak, suruh masyarakatnya suruh ikut. Nah, itu sebagai langkah kecil itu. Nah, nanti dari RT, RW, kecamatan, bahkan sampai kelurahan dan seterusnya, itu malah lebih bagus. Jadi lingkungan kita tuh hijau, jangan ngandelin petugas penanam, dinas lingkungan hidup yang nanam-nanam itu. Kalau misalkan bukan dari kita siapa lagi gitu loh yang buat menanam itu. Iya, mantep banget nih. Ngomong-ngomong menanam nih, gue mau tanya, lu sendiri pernah ikut kegiatan menanam apa nih, Bang? Ya, gua udah pernah menanam salah satu contohnya ya menanam mangrove. Mangrove itu kan juga baik ya buat warga pesisir, supaya Mhm. mencegah abrasi ya kan. Tuh, terus gue juga di rumah gue juga banyak tanaman, ya bunga, terus pohon-pohon buah, ya lumayan lah buat menghijaukan gitu. Iya sih itu, wah manfaatnya pasti Iya. kerasa banget tuh. Nah lu Apalagi sendiri kita gimana tuh? gua, Iya, lu apa dulu. ya, gua sih selama ini belum banyak ya kalau menanam-menanam tuh paling ya menanam di sekitaran rumah lah, baru juga kayak tadi tanaman-tanaman gitu. Kalau Oh, iya. untuk aksi, kan ada tuh ya aksi penanaman setiap tanggal 28 tuh ya, kan Iya. biasanya tuh suka ada kan. Nah, kalau aksi-aksi begitu gue belum pernah ikut. Kalau Oh, nanam-nanam di pekarangan rumah, alhamdulillah udah mulai gitu. bagus bagus. Nah, Gitu, pertahanin Bang. tuh. Ya, itu juga termasuk langkah kecil ya buat, membangun negeri ini dengan cara menanam itu. Bagus bagus bagus. Mhm. Pertahanin. Kayak apalagi ya, kita ini menarik banget sih kalau lebih panjang lagi.
Apalagi ya? Lu mau nanya apa? Gua udah bingung. Nih, gue pengen nanya sama lu nih. Ini ya, Heeh. uh, lu tahu nggak sih dampak dari kita menanam itu apa sih? Oh, itu jelas kan kita bernapas, kita tuh membutuhkan oksigen kan. Nah, si pohon itu kan yang penghasil ini oksigen buat kita, menyerap karbon dioksida. Udah gitu dia tuh apa namanya, kalau di daerah-daerah tepi pantai mencegah terjadinya abrasi. Jadi manfaatnya banyak sih. Selain itu juga itu buat khususnya di hutan, itu tempat tinggalnya binatang-binatang di hutan. Kalau nggak ada nanti otomatis flora dan faunanya itu akan punah gitu. Itu sih menurut gue itu penting banget. Nih, betul betul. Selain itu, apa menanam itu juga baik tau buat kayak mencegah banjir. Gitu. Oke, terakhir deh Bang, saran lu Iya. gimana? Supaya apa ya, kita nggak menyepelekan tentang penanaman pohon ini. Menurut lu kita harus gimana? Ya terutama ya Cara ngajak lu gimana? pendekatan dulu sih dari lingkungan keluarga. Pertama dari keluarga dulu karena yang bisa membuat perubahan itu dari keluarga. Kita ajak ibu, bapak, adik, kakak, terus om, tante, seluruhnya untuk mengurangi, terutama mengurangi dulu ya, mengurangi dan mengembalikannya hampir sama ya apa seiringan mengurangi kertas, terus menanam menanam gitu kecil-kecilan lah, walaupun di rumahnya nggak ada perkarangan misalkan bisa pakai botol-botol kita menanam hidroponik itu bisa, itu juga termasuk ini ya apa mengurangi limbah ya tuh, terutama dari itu dulu. Nah nanti dari situ baru kita ajak ketua RT, kita ngadain apa penanaman di lingkungan RT gitu, terus dari RT ke RW itu aja sih saran saran gua. Iya, iya. Harus banget sih ini pokoknya. Iya, Harus memang banget dilakuin. memang harus sih, apalagi negeri kita itu kan ya sebenarnya banyak ya lahan kosong, terutama di daerah Kalimantan, Sulawesi, terus daerah-daerah Papua, daerah-daerah sana itu masih banyak sebenarnya yang apa yang memiliki lahan gitu loh, hutan. Tapi dengan seiring jalan banyak yang istilahnya eh, dijadikan sebagai lahan buat kelapa sawit, entah perkebunan gitu loh. Yang jadinya ya gitu, apa sumber CO2 yang ada di negeri ini jadi lama-lama habis gitu loh. Nah, kalau udah habis siapa yang susah? Kita lagi. Iya, pasti. Gitu. Memang harus sih Mantap menanam itu banget. harus. Oke. Udahan belum sih, Bang? Tutup lah. Oke. Menarik banget ya. Benar. Oke, menarik banget ya percakapan kita kali ini tentang penghijauan, menanam pohon. Itu tuh kayaknya ngebayanginnya juga itu udah seger banget gitu lihat yang hijau-hijau. Nah, buat kalian semua nih guys,
yang dengerin, nah yang nonton, jangan lupa untuk menanam pohon. Pokoknya ini untuk keberlangsungan hidup kita semua, banyak juga manfaatnya dan ini juga menjadi salah satu sumber pahala kita untuk ya karena menanam pohon itu kan sebagian apa, ladang pencari pahala buat kita ya, karena itu manfaatnya banyak banget selain buat kita sendiri, juga manfaat buat orang lain itu banyak banget. Oke, mungkin gimana ada tambahan lagi nggak Bang dari lu terkait tema kita hari ini? Ya dari gue sih cukup lah, udah cukup motivasi Oke, banget kalau menurut gua. Ya mungkin dari lu ada mau nambahin, apa yang kurang enggak dari sih kalau udah mantep banget deh pokoknya obrolan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya yang mendengarkan. amin amin amin. Amin. Oke, kita sebelum tutup nih, kita jangan lupa jargon kita. Kita ada jargon kan? Iya dong, jargon kita itu. Iya, kita ini dulu dong, biar semangat menanamnya. Jargon dulu, boleh? Boleh, Oke. Barengan ya, gua iya. hitung. Oke, 1, 2, 3. Satu tujuan, Satu satu tujuan, tantangan satu tantangan untuk untuk menyelamatkan menyelamatkan bumi. bumi. Oke. Oke guys, mungkin cukup sekian ya obrolan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat untuk penghijauannya. Oke, sekian dari gua Mita dan rekan gua. Andre Novianto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Iya.